Saya bekerja di Aeronova di Departemen Desain Umum. Saya membentuk tugas-tugas kami dan merancang bentuk perangkat untuk stratosfer. Sebelumnya, saya sendiri pernah mengerjakan proyek balon udara, juga teknologi stratosfer, namun nanti saya akan membahas itu sedikit saja, secara singkat. Sekarang saya ingin sedikit lebih dalam dan secara perlahan membahas secara singkat tentang bagaimana umat manusia mulai menjelajahi ketinggian yang luar biasa dan menarik ini. Pada awal abad yang lalu, pada masa itu, keinginan untuk naik ke ketinggian yang belum pernah dicapai oleh manusia sebelumnya sangatlah besar dan luar biasa. Ada banyak penerbangan pemecahan rekor yang dilakukan dengan pesawat, serta juga balon udara. Banyak upaya yang dilakukan, banyak diantaranya gagal dan berakhir tragis. Namun demikian umat manusia sangat berambisi. Semua ini mengantarkan manusia keluar batas atmosfer lalu terbang ke luar angkasa. Langkah pertama dilakukan dengan menggunakan alat-alat aerostatik yang paling cepat mencapai ketinggian stratosfer, dan salah satu pelopornya adalah Auguste Piccard yang pada tahun 1931 membangun stratosfer balon pertama di dunia. Uni Soviet membuat balon stratosfer pemecah rekor tahun 1933 bernama USSR-1. Setelah masa perang, dibuatlah selubung polietilena, dan banyak negara pun mulai menguasai teknologi produksi balon udara besar, sehingga ini pun akhirnya menjadi sebuah bidang industri tersendiri, khususnya di beberapa negara. Bisa dibilang, satelit baru saja muncul untuk pertama kalinya, sementara stratosfer balon sudah lebih dulu menjelajahi angkasa, terbang mengelilingi bumi, terbang di atas Uni Soviet, dan diluncurkan dalam jumlah besar. Balon-balon ini digunakan untuk banyak tugas ilmiah, baik untuk penelitian luar angkasa maupun penelitian tentang bumi. Sebagian balon ini mendarat di Uni Soviet. Saya pernah mendengar dengan seseorang yang, saat di Departemen Kelima, TSAGI, mereka hanya membawa balon dan kamera untuk memeriksa apa sebenarnya benda itu. Akhirnya, diputuskan untuk membuat balon stratosfer buatan dalam negeri. Biro Desain Otomasi Dolgoprudny pun didirikan. Penerbangan di ketinggian tersebut pun berhasil dikuasai. Ada juga penerbangan berawak. Untuk uji coba, misalnya, digunakan pakaian antariksa. Terjadi juga lompatan parasut dari ketinggian tersebut. Di Uni Soviet, wahana Vega 1 dan Vega 2 telah diluncurkan. Pada tahun 1985, mereka menjatuhkan balon udara dan balon-balon tersebut melayang selama beberapa hari. Dua balon udara pengamat secara bergantian mulai dari Vega 1, lalu Vega 2. Masing-masing beroperasi selama 3 hari dan terbang mengelilingi Venus. Ada juga proyek untuk mengapungkan balon udara di Mars. Agen antariksa Eropa menjalankan proyek seperti itu bekerja sama dengan para ahli Rusia. Bahkan, telah dibuat balon stratosfer seperti ini, lebih tepatnya balon udara. Balon itu melayang di ketinggian tinggi, dekat stratosfer. Saat ini pun, ada minat besar terhadap penerbangan balon di planet lain, baik di Mars, Jupiter, Saturnus, maupun terutama di Titan. Saya juga pernah menekuni topik ini. Ini adalah bidang kegiatan ilmiah saya, dan saya telah mempertahankan disertasi tentang hal tersebut. Saya juga menulis sebuah artikel, misalnya di Teknologi dan Teknik Antariksa, di mana saya membahas tentang jenis-jenis wahana eksotis yang secara prinsip diusulkan untuk Venus. Wahana-wahana tersebut memiliki 1-2, bahkan 5-6 lapisan, yaitu lapisan-lapisan yang diisi dengan cairan tertentu yang aman dan khusus, yang pada akhirnya dapat berubah menjadi uap. Penelitian tentang planet-planet ini, atmosfer planet, serta pelayaran di dalamnya menggunakan balon udara, semua itu masih menanti untuk dilakukan. Tanpa diragukan lagi, masa depan kosmonautika ada pada wahana-wahana seperti ini, termasuk yang bersifat aerostatik. Namun di saat yang sama, tentu saja, agar wahana-wahana itu bisa berlayar di planet lain, mereka harus bisa berlayar di tempat kita dulu, di rumah. Agar dapat menguasai bidang stratosfer, perangkat stratosfer, dan menjadi pemimpin dunia, Aeronova saat ini akan melaksanakan sebuah program. Saat ini saya sedang menyusun program pengembangan perangkat stratosfer ini. Kami bekerja sama dengan banyak rekan kami, teman-teman saya dari Institut Penerbangan Moskow.
Kami mengundang Arkady Detkovsky, Ambulata Emil Baumova, Denis Efremov, yang sudah bertahun-tahun berkecimpung secara praktis di bidang ini. Biro Desain Dolgoprodnenskoye juga menunjukkan minat besar dan berharap bahwa kita akan berhasil. Ilya ambil dan harus dibawa. Lepaskan saja. Kami bekerja sama dengan perusahaan Aeronova melakukan peluncuran stratosfer untuk perangkat yang dapat terbang dalam waktu lama. Menarik saja, bagaimana para teknisi bisa meluncurkan sesuatu ke ketinggian puluhan kilometer dan membuatnya terbang di arus stratosfer selama puluhan hingga ratusan jam. Stratostat dan balon cuaca yang membawa muatan dan sensor ke stratosfer sudah sangat dikenal luas. Itu memang bukan pekerjaan yang sulit. Setiap orang pasti pernah melihat balon udara. Kalau dilepaskan, balon itu akan terbang ke atas. Tantangan sulit adalah meluncurkan ke atas lalu membuatnya di sana dari sehari matahari. Saya jelaskan, jika Anda mengisi selubung dengan gas, seperti misalnya gas helium, saat naik di atmosfer bumi, volumenya mulai menjadi semakin besar ukurannya. Gas pengangkat seperti helium akan mengembang dan pada titik tertentu di ketinggian tertentu yang disebut ketinggian operasi, gas itu akan memenuhi seluruh volume maksimum selubung. Selanjutnya, jika selubungnya terbuka, sedikit gas dilepaskan melalui lubang di bagian bawah dan stratostat terus terbang pada ketinggian yang telah dicapainya. Jika selubungnya tertutup atau terbuat dari lateks, selubung akan meletus, robek, dan penerbangan berakhir. Jika selubungnya terbuka, penerbangan berlangsung hingga malam tiba, karena pada malam hari gas yang mendingin akan menyusut volumenya, daya angkatnya berkurang, dan alat tersebut jatuh. Oleh karena itu, mudah meluncurkan alat ini dengan durasi hingga 24 jam. Hal ini tidak terlalu sulit jika kita menargetkan penerbangan selama beberapa hari, apalagi jika itu berlangsung puluhan hari, sebulan, atau bahkan lebih dari setahun, maka dengan setiap hari, setiap bulan, tantangannya menjadi semakin teknologis dan semakin rumit. Tantangan seperti inilah yang mulai kami pecahkan beberapa tahun lalu. Dalam bidang kami, stratosfer dengan durasi penerbangan lama, disinilah muncul berbagai kesulitan, terutama terkait gas. Selain selubung tempat gas pengangkat berada, elemen penting dari stratosfer dengan durasi penerbangan lama adalah balon bertekanan tinggi. Balon tekanan berlebih, selubung balas, ada berbagai sebutan untuk itu. Kami menyebutnya balon tekanan berlebih, BIT. Balon ini digantung di bawah selubung gas, lalu diisi dengan udara, nitrogen, atau sebenarnya gas apapun bisa digunakan untuk selubung balas. Kami menggunakan udara dari tabung. Selubung balas berbentuk bulat, dalam peluncuran kami diameternya antara 3 hingga 4 meter. Dan tugas utamanya adalah menahan tekanan berlebih yang besar di dalamnya. Selubung ini mampu menahan tekanan kilopascal sesuai kebutuhan. Ini setara dengan beban putus mulai dari beberapa ton hingga belasan ton pada penampang selubung bulat tersebut. Mengapa harus menahan tekanan besar dan bagaimana cara kerja selubung balas? Saat stratostat lepas landas, selubung balas belum mengembang, masih seperti kantong longgar. Dalam selubung 20, ada 4 udara.
Pada saat naik ke ketinggian Oktober 12 km, udara tersebut, yaitu 4 meter kubik udara itu, akan mengembang dan mengisi seluruh volume selubung sehingga bentuknya menjadi bulat. Dan pada saat itulah tekanan mulai meningkat karena udara di dalam selubung itu tidak punya tempat lagi untuk keluar atau mengembang lebih jauh. Dan seiring balon terus naik, semua orang tahu hukum Archimedes. Semua pernah mempelajarinya di sekolah J, V. Volumenya tetap, G tetap, tetapi kerapatan udara di luar selubung balon terus berkurang selama proses kenaikan, atmosfer menjadi semakin tipis. Oleh karena itu, gaya angkat yang bekerja pada selubung balon juga berkurang. Pada dasarnya, selubung balon menjadi lebih berat selama proses kenaikan. Dengan demikian, gaya angkat berlebih yang kita miliki di permukaan bumi menjadi terkompensasi. Misalnya, kita punya 1 kg gaya angkat berlebih, selubung balon menghasilkan minus 1 kg berat tambahannya sendiri. Pada saat itu, perangkat sudah mencapai ketinggian. Namun, selubung gasnya belum sepenuhnya terisi, belum penuh. Selubung itu tidak meledak, tidak terjadi apa-apa dengannya, dan selanjutnya kita terbang di ketinggian yang ditentukan oleh keseimbangan ini. Siang hari sedikit lebih tinggi karena lebih hangat, matahari memanaskan, gaya angkat sedikit bertambah, dan malam hari sedikit lebih rendah. Saat gas pengangkat mendingin, kita turun ke ketinggian sedikit lebih rendah. Ini adalah cangkang yang harus menahan beban beberapa ton saat pecah. Karena itu, balon stratosfer tidak mencapai ketinggian pelaksanaannya, tidak meledak dan dapat melanjutkan penerbangan berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Digunakan skema 2 lapisan, di dalam terdapat lapisan kedap udara dari bahan yang tidak terlalu kuat tetapi tidak tembus gas, sedangkan di luar terdapat selubung penahan beban yang memberikan kekuatan untuk menahan beban. Sebagai bahan untuk selubung luar, kami menggunakan kain polyamida dan kain polyester. Bahan-bahan ini banyak digunakan dalam pengembangan dan pembuatan berbagai rompi anti peluru, berbagai konstruksi penahan beban, dan memiliki sifat kekuatan yang cukup tinggi hingga 3000 Newton per 5 cm atau bahkan lebih. Bahan-bahan tersebut terbukti sangat baik. Semua selubung yang kami buat dari polyamida dan polyester mampu menahan beban yang seharusnya. Satu-satunya hal yang kami ubah selama proses penelitian adalah konstruksi dari selubung-selubung tersebut. Artinya, titik-titik penahan beban luar, titik-titik tempat kami memasukkan lapisan dalam yang kedap udara, serta titik keluarnya katup. Lapisan dalam kedap udara malah butuh lebih banyak sumber daya. Kami telah menguji, mungkin, belasan jenis material yang berbeda dari segi biaya, kekuatan tarik, dan kekuatan sobeknya. Akhirnya, kami menemukan 2 pilihan yang berhasil dan masih kami gunakan hingga sekarang. Pilihan pertama adalah tain dengan lapisan termopoliuretan Oxford atau Taxeta. Pilihan kedua, yang lebih menarik bagi kami, adalah polietilena berlapis-lapis. Lapisan dalam yang kedap udara diposisikan terhadap lapisan luar di beberapa titik. Menentukan di mana titik-titik harus ditempatkan adalah tugas rumit, karena selama proses pembuatan akan terbentuk lipatan. Lipatan-lipatan ini, jika lapisan luar ditarik yang biasanya bisa melar Oktober 20%, akan terbuka. Pada saat itulah kebocoran bisa terjadi. Jika ada kebocoran, berarti ketinggian akan berkurang selama penerbangan stratostat. Dan tentu saja uji coba yang berlangsung selama Oktober 12 jam itu terasa penuh nuansa romantis. Uji coba saat peluncuran berarti 2 malam tanpa tidur. Ada 20 orang yang terus-menerus berlarian di sekitar objek uji, di sekitar selubung, mulai dari gas, balas, muatan peluncuran, semuanya memperbaiki berbagai ketidaktepatan atau kekasaran yang baru saja ditemukan. Dan tentu saja, ketika tamu, misalnya, meninggalkan selubung gas berisi gas semalaman, pada jam 4 pagi kamu kembali ke hanggar dan hanya bisa berdoa agar selubung itu tidak jatuh ke lantai, agar tidak ada jahitan yang terbuka di sana. Ini bukan jahitan. Oh, jahitan. Ini karena dingin, makanya jadi seperti itu.
Dia memang benar-benar sangat gampang terlepas. Yang ini normal. Mungkin ini gara-gara Februari yang kurang beruntung. Dan di sini juga terlepas. Dan selama seminggu, pembelian bahan, pemotongan, pengelasan, lalu malam lagi, yang bisa saja berakhir dengan sukses atau gagal. Begitu. Dan kamu tidak pernah tahu di mana akhirnya, kapan kamu benar-benar bisa mencapai hasil, di mana tekanan tidak berubah dari hari ke hari. Dan pada saat yang sama tekanannya sesuai dengan yang kamu butuhkan, benar-benar sesuai. Ini adalah peristiwa yang sangat menarik, terutama setelah alat dengan balon balast ini pertama kali terbang ke langit, dan di sana kamu bisa melihat dari grafik ketinggian bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Alatnya sudah mencapai ketinggian yang diinginkan, semuanya sempurna. Bagi para insinyur, mungkin ada baiknya juga untuk sedikit naif. Karena kalau saja beberapa tahun lalu kami tidak sedikit naif, mungkin kami sudah ketakutan melihat betapa banyaknya kesulitan dan masalah yang akan kami hadapi dalam menyelesaikan tugas ini. Banyak sekali material yang telah digunakan dan diuji secara teliti melalui berbagai tahapan. Hingga akhirnya kami berhasil menemukan material terbaik yang sekarang terbang ke stratosfer bersama peluncuran kami. Kami membuat sendiri selubung dari material dalam negeri sepenuhnya di Rusia dengan volume 2000 kubik. Selubung ini telah diuji secara statis, dinamis untuk permeabilitas gas, serta diuji dalam penerbangan. Hasilnya, selubung ini berhasil membuktikan performanya. Tentu saja, tidak semuanya berjalan mulus, tapi semua tantangan itu berhasil kami atasi dalam pekerjaan ini. Selain itu, kami juga mengembangkan muatan berguna yang dapat memastikan komunikasi dengan bumi pada jarak beberapa ratus kilometer, serta merekam dan mengendalikan perangkat eksekusi di dalam pesawat. Oleh karena itu, selain muatan berguna, stratostat dengan durasi terbang yang lama seringkali juga memiliki selubung peluncuran. Ini adalah selubung lateks dengan volume beberapa meter kubik yang diisi dengan gas helium, kemudian digantung tepat di atas selubung gas, yaitu selubung utama yang menopang stratostat. Tujuannya adalah agar pada tahap pendakian hingga ketinggian pesawat, stratostat memiliki laju kenaikan yang lebih tinggi. Dengan demikian, stratostat bisa lebih cepat keluar dari wilayah udara di mana kita mungkin menimbulkan bahaya atau memberlakukan pembatasan tambahan bagi pengguna wilayah udara lainnya. Pada ketinggian 14-15 km, selubung tersebut pecah dan selanjutnya perangkat akan mencapai ketinggiannya sendiri berkat daya angkatnya sendiri. Ada 4 elemen utama, dari atas ke bawah, selubung peluncuran, selubung gas, balon tekanan berlebih atau selubung balast, dan muatan yang dibawa. Apa yang menarik dari stratostat dengan durasi terbang yang lama? Mereka naik ke ketinggian antara 15 hingga 30-40 km dan tetap berada di sana, mengikuti arus angin yang ada di atmosfer dalam waktu yang cukup lama. Arus ini pada musim panas memiliki kecepatan beberapa kilometer atau puluhan kilometer per jam di ketinggian, misalnya 20 km. Dan pada musim dingin, di dalam pusaran stratosfer global, yaitu di belahan bumi utara, kecepatannya bisa mencapai hingga 300 km per jam. Stratosfer adalah tempat yang dapat diprediksi selama beberapa minggu ke depan. Secara berkala, pusaran-pusaran ini pecah, lalu bergabung kembali. Stratosfer, ketika berada di ketinggian ini, bermigrasi dari satu pusaran ke pusaran lainnya. Dengan mengubah ketinggian alat, kita bisa berpindah dari satu arus ke arus lain dan dengan demikian mengoreksi lintasan alat, atau di beberapa garis lintang, menjaga dengan lebih baik agar alat tetap berada di area yang telah ditentukan. Jika kita menjaga alat tetap berada di area yang ditentukan, kita bisa menggantungkan repeater sinyal di atas area tersebut dan menyediakan komunikasi, seluler, komunikasi khusus, maupun komunikasi mobile. Kita juga bisa melakukan pemantauan wilayah di atas area tersebut, dan dari ketinggian 20 km kita bisa melihat ke cakrawala, beberapa ratus kilometer, hingga 500 km bisa dijangkau oleh stratosfer ke satu arah dengan jangkauannya. Jadi, wilayah yang sangat luas berada di bawahnya dalam jangkauan penglihatannya. Dan dari satu ujung wilayah ini ke ujung lainnya, komunikasi bisa disediakan melalui retransmisi sinyal. Ini menarik bahkan tanpa harus mempertahankan posisi.
Dengan berada di belahan bumi utara, meluncurkan kelompok stratosfer, ini bisa berupa belasan atau bahkan beberapa puluh perangkat yang berbeda di dalam pusaran stratosfer, yaitu sirkulasi udara yang sangat stabil dan konsisten yang terjadi di lintang sekitar 60 hingga 70 derajat. Jika perangkat-perangkat sirkulasi ini, yang telah dirancang khusus, ditempatkan secara merata, maka kita bisa tetap terhubung dengan lancar setidaknya dengan satu perangkat setiap saat. Dan, dengan menyediakan koneksi antar perangkat di dalam kelompok ini, kita membuat kelompok satelit serupa. Kelompok-kelompok ini menyediakan komunikasi seluler, internet, transmisi data khusus tertentu, atau misalnya pemantauan kondisi es di sepanjang jalur laut utara. Dengan cara yang sama, sistem komunikasi khusus juga digunakan di sini. Stratostat dan stratosfer sangat sering disebut sebagai lapisan cadangan, terutama di dunia sains. Jika ada masalah dengan satelit atau infrastruktur darat, stratostat dapat segera ditempatkan di zona yang diperlukan, pada ketinggian yang diinginkan, dengan cepat dan efisien. Dan langsung mengambil alih fungsi penyediaan komunikasi, sebagai cadangan bagi kelompok satelit. Di sini tidak ada konflik dengan satelit. Satelit menyelesaikan tugas spesifik mereka dalam jangka waktu tertentu dengan biaya tertentu, tetapi ada ceruk lain. Ada tugas-tugas lain yang diselesaikan oleh stratostat. Tidak ada tujuan untuk menggusur satelit dari pasar mereka, yang ada adalah tujuan untuk membuka pasar baru, yaitu pasar perangkat stratosfer. Ke sana. Angin datang dari sana. Jadi, saat ini kami sedang menguji semua aspek manuver, pemposisian, pencapaian ketinggian tertentu, dan mempertahankan ketinggian pada stratostat yang ukurannya cukup sederhana. Semua ini diperlukan agar kami bisa menguasai navigasi, pertama pada stratostat biasa, lalu pada stratostat yang dapat dikendalikan. Kemudian belajar bernavigasi menggunakan mesin pada balon udara stratosfer dengan memanfaatkan energi matahari. Dan memanfaatkan semua itu untuk berlayar di atmosfer bumi, termasuk untuk penelitian planet lain. Jangan geser-geser pemancar di tanah. Kita lanjutkan. Kamu cukup tahan sekuat mungkin, itu saja. Tingginya 911 meter, vertikal 3,8 meter. Lihat, kita sedang melewati semacam kabel. Nah, ini dia, V1. Sekarang kita lihat 177 km. Ini 170, sebenarnya 170, 180 mirip nilai kita. Dan ini adalah lintasan-lintasan yang harus kita uji. Ada beberapa opsi, bisa yang ini atau yang itu.